Perkenalkan, nama saya Theodore Scarly, dan kali ini saya akan membahas garis besar dari materi Internet of Things. Mengapa saya menyebutnya garis besar saja? Karena Internet of Things jika dibahas secara mendalam maka tidak akan ada habisnya, karena Internet of Things sendiri masih berkembang secara pesat seiring berjalannya waktu. Langsung saja kita masuk ke pengertian Internet of Things. Internet of Things jika dieja akan menghasilkan dua kata, yaitu Internet dan Things. Masing-masingnya memiliki pengertiannya yang berbeda-beda. Internet, yaitu Interconnection Networking, yaitu merupakan suatu sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Maksud inti dari pengertian internet yaitu merupakan kumpulan dari beberapa jaringan komputer yang saling terkoneksi atau yang saling terhubung satu dengan yang lainnya agar dapat berbagi sumber daya berupa data, informasi, software maupun hardware yang tentunya dibatasi oleh hak akses pada masing-masing komputer. Jadinya internet itu sebenarnya kumpulan dari jaringan komputer yang saling terhubung sehingga dapat berbagi sumber daya. Tetapi tentunya masing-masing komputer dibatasi oleh hak aksesnya masing-masing. Sedangkan pengertian dari things itu yaitu benda. Dan dari dua pengertian di atas kita dapat menarik kesimpulan yang singkat tentang pengertian dari Internet of Things atau yang kita singkat dengan sebutan IoT. IoT merupakan suatu sistem berupa suatu konsep teknologi yang memungkinkan suatu benda atau objek, baik itu yang berada di sekitar kita maupun tidak, dapat memiliki kemampuan dalam melakukan komputasi, agar dapat saling mentransfer data atau berkomunikasi melalui jaringan internet. Dan tentunya tanpa memerlukan interaksi antar manusia dengan manusia, dan interaksi antar manusia dengan perangkat komputer. Dari pengertian singkat di atas, kita sebenarnya dapat mengambil kesimpulan bahwa seluruh perangkat IoT atau benda dengan prinsip IoT ini selalu terkoneksi dengan internet. Dalam arti kata, kita dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Dan tentunya dengan menggunakan IoT sebenarnya ini dapat mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari. Dan sebenarnya prinsip kerja IoT ini kita sudah sering lihat di film-film bergenre teknologi yang seluruh teknologinya serba canggih. Itu sebenarnya merupakan beberapa prinsip dari Internet of Things yang sudah diterapkan zaman sekarang. Baiklah, sebelumnya tadi kita telah membahas pengertian dari Internet of Things. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur dari Internet of Things. Mengapa saya rasa materi tentang unsur-unsur dari Internet of Things ini penting? Karena unsur-unsur ini yang membedakan perangkat IoT dari perangkat-perangkat lainnya. Dalam arti kata, IoT memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki perangkat lainnya. Dan bagi orang yang ingin mempelajari IoT lebih dalam, tidak ada salahnya untuk memperhatikan materi ini, yaitu unsur-unsur dari Internet of Things. Yang pertama adalah perangkat berukuran kecil. Perangkat teknologi dari masa ke masa pasti akan menjadi semakin murah, dan bentuknya akan semakin kecil atau ramping, dan tentunya material yang digunakan akan semakin kuat. Unsur IoT yang satu ini dibuat secara khusus tentunya agar dapat mendukung serta meningkatkan dalam hal scalability, ketepatan atau akurasi, dan tentunya dalam hal fleksibilitas pengembangan IoT. Jadinya tidak heran kita melihat di zaman sekarang terdapat teknologi canggih atau istilahnya perangkat IoT yang canggih tetapi ukurannya kecil karena komputasi ability yang ditanamkan itu sudah sangat canggih karena seiring berjalannya waktu pasti algoritma juga pasti berkembang. Sehingga komputasi ability yang ditanamkan di dalam perangkat kecil IoT itu dapat bekerja sesuai dengan fungsi perangkat tersebut. Unsur dari IoT yang kedua adalah konektivitas. Sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari IoT, dan tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa sebenarnya perangkat IoT itu semuanya harus terkoneksi ke internet agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun, dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik serta optimal. Unsur dari Internet of Things pastinya ada konektivitas, adalah agar perangkat dapat terhubung ke internet dan dapat saling bertukar informasi tentunya. Oleh karena itu, konektivitas dari IoT ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Karena jika suatu perangkat IoT tidak terkoneksi ke internet, maka sebenarnya perangkat IoT itu tidak dapat bekerja dengan baik. Dan sebenarnya unsur konektivitas yang dimaksud ini adalah jaringan itu tidak harus memiliki skala yang besar, tetapi dalam hal IoT diharapkan mendapatkan konektivitas yang stabil serta dengan bandwidth yang memadai, artinya kecepatan bandwidth yang memadai dan sinyalnya yang stabil agar perangkat IoT itu dapat bekerja dengan baik.
Unsur dari Internet of Things yang ketiga adalah sensor. Sensor inilah salah satu unsur yang membuat perangkat IoT itu beda dengan perangkat lainnya. Salah satu bagian dari unsur penting Internet of Things karena unsur sensor ini yang membuat Internet of Things menjadi unik, atau dalam arti kata berbeda dengan mesin atau perangkat canggih lainnya. Karena sensor dapat menerima atau mendapatkan informasi seperti tekanan, udara, gerak, suhu, panas, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya unsur-unsur dalam sensor dalam Internet of Things, maka secara tidak sengaja dia dapat merubah IoT dari perangkat yang bersifat pasif menjadi perangkat yang bersifat aktif dan dapat membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada saat kita memakai door sensor. Sensor yang dipasang untuk mendeteksi gerakan. Pada saat saya membuka pintu, maka data tersebut akan diolah sehingga menjadikan informasi yang akan dikirim ke gadget saya, ke handphone saya, ataupun ke laptop saya melalui jendela notifikasi. Itu contoh dari penggunaan sensor dalam Internet of Things, sehingga perangkat tersebut yang bersifat pasif akan berubah menjadi perangkat yang bersifat aktif. Unsur dari Internet of Things yang terakhir adalah keterlibatan aktif atau active engagement. Yang dimaksud keterlibatan aktif dalam unsur IoT itu adalah biasanya keterlibatan dalam teknologi itu hanyalah bersifat pasif. Tetapi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dengan adanya 3 unsur di atas, maka keterlibatan IoT itu sebenarnya akan menjadi perangkat canggih dengan keterlibatan aktif. Baiklah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian dan unsur-unsur dari Internet of Things, maka kita sampai ke bagian arsitektur dari Internet of Things. Pasti kalian berpikir, untuk apa kita mengetahui arsitektur dari Internet of Things? Karena biasanya kita hanya tahu menggunakannya seperti smart device atau kita gunakan door sensor yang seperti tadi saya jelaskan. Di balik itu semua terdapat arsitektur yang kompleks agar dapat menggunakan Internet of Things atau Internet of Things tersebut agar dapat bekerja harus memiliki modul dari Internet of Things yang sangat kompleks. Nah, arsitektur Internet of Things secara umumnya itu sebenarnya dibagi menjadi 4 layer. Yang pertama adalah sensing layer atau tempat bekerjanya sensor. Sensor ini yang menerima data atau yang mengumpulkan data atau informasi. Contohnya seperti tadi, door sensor. Dia mengumpulkan informasi atau data berupa movement. Dan setelah data tersebut dikumpulkan, nanti data tersebut akan dibawa ke network layer, yaitu gateway. Nah, setelah data dan informasi sudah sampai ke gateway, dan sebelum dibawa ke processing unit, saya akan menjelaskan mengapa sebenarnya device atau perangkat IoT itu bentuknya ramping. Sebenarnya bisa ramping karena kemampuan komputasinya itu sudah canggih dan sudah dapat dikemas dalam bentuk yang kecil dan dapat dimasukkan ke dalam perangkat yang kecil. Sebenarnya di balik itu semua terdapat modul Internet of Things yang sederhana dengan yang kompleks. Tetapi baik prosesnya yang sederhana maupun prosesnya yang kompleks, semuanya akan diproses di layer ketiga, yaitu data processing layer atau processing unit. Disinilah semua data yang telah dikumpulkan dari sensor, yang telah dibawa melalui internet yaitu network layer, hingga sampai ke processing unit. Disinilah seluruh data baik yang bersifat kompleks maupun yang bersifat sederhana akan diproses. Setelah itu, hasil pemrosesan tersebut nanti akan dikemas menjadi sebuah informasi. Dan setelah dikemas menjadi sebuah informasi, akan dibawa ke layer application layer atau aplikasi. Dan di layer inilah biasanya kita mendapatkan notification atau notifikasi dari apa yang terjadi, apa yang direkam oleh internet atau perangkat Internet of Things yang kita miliki. Baik itu dikirim ke device yang sama ataupun dikirim ke device yang berbeda. Inti dari arsitektur Internet of Things ini, pada saat layer sensor telah menerima data, maka data tersebut akan dibawa ke network layer. Tetapi perlu diingat, harus ada sinkronisasi antar network layer dengan sensor. Karena sensor bertugas hanya untuk menerima data. Tetapi pada saat ingin dikirim ke network layer, itu ada modul Internet of Things yang kompleks lah istilahnya. Oleh karena itu,
sebenarnya setelah data diterima, terdapat modul Internet of Things yang kompleks sehingga data tersebut dapat dibawa melalui internet. Dan setelah itu melalui internet akan dibawa ke layer data processing layer, yaitu processing unit. Disinilah seluruh data-data yang kompleks maupun data-data yang sederhana diolah. Setelah diolah akan menjadikan informasi. Setelah jadi informasi akan dibawa ke application layer. Di application layer inilah kita menerima notifikasi. Biasanya notifikasinya itu muncul pada saat kita lagi membuka HP, contohnya masuk notifikasi dari atas terhadap perangkat kita apa yang dideteksi, ataupun lewat smart device yang kita gunakan seperti smartwatch maupun itu di mobil yang terkoneksi ke internet dan lain sebagainya. Baiklah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian, unsur-unsur, bahkan arsitektur dari Internet of Things, sekarang kita akan membahas tentang faktor perkembangan Internet of Things atau IoT. Sebenarnya dari tadi kita sudah membahas unsur, kita sudah membahas pengertian dan arsitektur. Sepertinya itu semua tadi ada berkaitan dengan faktor-faktor mengapa Internet of Things itu sebenarnya bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Dan tadi kalau tidak sengaja saya sudah menjelaskan sedikit tentang itu. Sebenarnya terdapat dua faktor secara umum yang menyebabkan perkembangan Internet of Things saat ini, yaitu di bagian komputasi. Biaya komputasi atau computational cost untuk zaman sekarang itu semakin rendah. Tentunya kita sekarang dapat melihat bahwa harga komputer atau laptop yang kita gunakan itu zaman sekarang sudah cukup terjangkau. Untuk laptop zaman sekarang dengan harga contohnya dengan harga 5 jutaan kita sudah dapat mendapatkan Intel Core i3 generasi ke-7 contoh. Dengan spek yang sudah lumayan kita dapat melakukan berbagai macam komputasi, mengerjakan tugas, mendengarkan musik, menonton video, apapun itu segala macam dengan harga yang sudah cukup terjangkau dibandingkan beberapa tahun lalu. Sudah itu ada computational ability, artinya kemampuan komputasi. Dari seiring berjalannya waktu, pasti kemampuan komputasi itu sudah lebih kompleks dibandingkan beberapa waktu tahun yang lalu. Dapat kita lihat pastinya dengan berkembangnya algoritma dan teknologi komputasi yang sudah cukup berkembang dan canggih saat ini. Inilah yang mengakibatkan perangkat IoT bisa dikemas dalam bentuk yang kecil, karena kemampuan komputasi yang telah ditanamkan di dalam perangkat tersebut ukurannya kecil. Karena algoritma juga sudah berkembang seiring berjalannya waktu, makanya perangkat Internet of Things itu kebanyakan yang canggih juga memiliki bentuk yang kecil dan ramping. Selanjutnya di sektor hardware size atau ukuran perangkatnya. Size perangkat zaman sekarang itu sudah semakin kecil. Oleh karena itu, perangkat komputasi yang canggih dapat masuk ke dalam perangkat IoT yang kecil seperti yang saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi tidak heran jika perangkat canggih zaman sekarang itu memiliki bentuk yang kecil dan ramping. Faktor yang kedua adalah internet connectivity. Baik kita berbicara tentang pengertian, baik kita berbicara tentang unsur, baik itu kita berbicara tentang arsitektur Internet of Things, pasti ada berbicara tentang internet connectivity. Yang pertama, karena internet connectivity itu sekarang available everywhere. Artinya internet sekarang itu sudah tersedia di mana saja. Walaupun belum merata di Indonesia, tetapi setidaknya sudah ada di mana saja. Atau available everywhere. Kita dapat terhubung dengan internet di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, wireless. Istilahnya tanpa kabel. Perangkat IoT sekarang sudah berkembang karena didukung dengan teknologi wireless, sehingga lebih mudah dan efisien dalam penggunaannya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya tidak lucu jika perangkat Internet of Things masih menggunakan teknologi kabel. Istilahnya pada saat kita ingin menggunakan perangkat Internet of Things yang dibawa kemana-mana, kan tidak mungkin jika kita mencolokkan kabel dan membawanya kemana-mana. Oleh karena itu, yang menyebabkan perkembangan Internet of Things sangat pesat di era sekarang itu adalah karena teknologi wireless, karena mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Selanjutnya data cost. Jika kita berbicara tentang data cost, itu pasti biaya paket data atau yang kalian sebut dengan kuota. Kuota zaman sekarang ini istilahnya sudah cukup murah. Kenapa? Karena banyak internet service provider yang bersaing agar mendapatkan pelanggan yang setia
istilahnya. Karena tidak banyak juga internet service provider yang berani menawarkan koneksi internet yang stabil dengan bandwidth yang cukup lumayan kencang, tetapi dengan harga yang murah. Oleh karena itu, bisa saya katakan bahwa data cost lah yang mendukung perkembangan Internet of Things di era zaman sekarang juga. Yang terakhir adalah high bandwidth. Tadi kita sudah berbicara tentang unsur-unsur dari Internet of Things, yaitu tadi saya katakan bahwa jaringan itu tidak harus memiliki skalabilitas yang besar, tetapi setidaknya internetnya itu tolonglah stabil dengan memiliki high bandwidth atau bandwidth yang memadai untuk dapat menjalankan Internet of Things. Makanya kecepatan internet yang mendukung menjadi salah satu faktor perkembangan dari IoT. Karena perangkat Internet of Things itu harus terkoneksi ke internet. Baik, setelah tadi kita membahas tentang faktor-faktor perkembangan yang menyebabkan Internet of Things berkembang sejalan berkembangnya waktu, yaitu terdapat tadi beberapa macam. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dari Internet of Things. Terdapat 5 di sini. Yang pertama dalam sektor data. Tentunya kita berpikir Internet of Things itu menggunakan atau memanfaatkan sensor sehingga dapat mengumpulkan data-data atau merekam seluruh kejadian yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Dan tentunya jika data yang didapatkan banyak, maka secara otomatis banyak informasi yang dapat diolah dan diperoleh. Tentunya dengan bantuan algoritma pemrograman, maka data tersebut dapat diolah dan dapat dikalkulasikan sehingga dapat menghasilkan informasi yang biasanya muncul di notification yang gadget yang kita gunakan. Dan yang kedua, dalam bidang tracking. Artinya kelebihan dari penggunaan Internet of Things dengan bantuan komputer yaitu dalam pengecekan persediaan atau kualitas barang, lokasi tentunya dengan menggunakan unsur IoT yaitu sensor. Dalam arti kata, kelebihan dari penggunaan Internet of Things ini tentu dibantu dengan bantuan komputer, yaitu melakukan pengecekan secara otomatis, sehingga dalam melakukan pengecekan terhadap stok barang, kualitas barang, di suatu daerah tertentu itu tidak harus dilakukan secara manual. Ini merupakan salah satu kelebihan yang dimana mempermudah pekerjaan manusia juga, karena ada kalanya juga jika menggunakan tenaga manusia dalam melakukan pengecekan barang di suatu pabrik yang besar, terdapat kelalaian, artinya biasanya pengecekan tersebut miss. Oleh karena itu, dengan menggunakan Internet of Things dengan bantuan komputer, seharusnya seluruh pengelolaan yang akan dilakukan itu pasti dapat dilakukan dengan akurat. Jadinya kasus dalam kehabisan barang yang dikarenakan kelalaian dalam pengecekan manual itu seharusnya sudah tidak ada lagi, karena sudah dicek dengan Internet of Things dengan bantuan komputer. Kelebihan yang lain itu adalah dalam sektor waktu. Dengan bantuan Internet of Things dan bantuan sistem komputer, maka seluruh pengelolaan data yang besar itu seharusnya terjadi dalam waktu yang singkat. Ini sudah pasti. Seperti yang tadi saya sudah katakan, kelebihan dari Internet of Things itu dalam sektor data. Data yang ditangkap dari sensor itu bisa 24 jam. Oleh karena itu, dengan bantuan sistem komputer seharusnya dalam mengkalkulasikan data menjadi informasi mau sebanyak apapun itu seharusnya bisa dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, sehingga akan menghasilkan informasi yang akurat dengan waktu yang cepat. Selanjutnya masuk ke sektor biaya. Kalau kita berbicara soal sektor biaya, masuk akal sekali bahwa Internet of Things sangat membantu dalam sektor biaya. Jika menggunakan tenaga manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan berat, maka dibutuhkan tenaga manusia yang banyak. Jika kita membutuhkan tenaga manusia yang banyak, artinya kita banyak mengeluarkan biaya untuk menggaji para karyawan tersebut. Tetapi dengan bantuan IoT yang telah diprogram dengan bantuan mesin pastinya dapat menggantikan pekerjaan manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat tersebut. Sehingga dengan begitu biaya dalam menggaji karyawan pastinya akan berkurang karena beberapa pekerjaan yang berat telah digantikan oleh mesin. Dan sebenarnya kalau menggunakan tenaga manusia juga pasti ada batasnya ya. Istilahnya pasti ada waktunya istirahat. Tetapi jika menggunakan
teknologi dari perangkat IoT dengan bantuan teknik mesin atau bantuan mesin, maka setidaknya biayanya memang mungkin mahal di awal tetapi dapat tertutupi seiring berjalannya waktu. Dan manfaat yang terakhir ini sebenarnya bisa disebut manfaat, tapi saya kasih masuk ke dalam sektor kelebihan juga karena dapat memberikan manfaat pada berbagai sektor. Karena banyak sektor seperti di bidang otomasi gedung, perumahan, bidang kesehatan, sensor peralatan, bidang pengolahan infrastruktur, monitoring lingkungan yang telah menerapkan konsep perangkat dari Internet of Things. Jadinya mereka sudah berusaha untuk memanfaatkan perangkat dan menggunakan perangkat dari Internet of Things. Salah satu dari kelebihan Internet of Things yaitu dapat memberikan manfaat dari berbagai sektor. Oleh karena itu saya memasukkannya ke dalam kelebihan dari Internet of Things. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dari penggunaan Internet of Things. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian, setelah kita membahas tentang unsur-unsur arsitektur, kelebihan, manfaat, dan sekarang kita akan membahas tentang kekurangan dari penggunaan Internet of Things. Sebenarnya bisa disebut kekurangan juga bukan, tetapi jika sudah berkembang, saya rasa kekurangan ini pasti akan tertutupi seiring berjalannya waktu. Yang pertama, harus sesuai atau kompatibel. Artinya, pada saat misalnya saya membeli suatu device IoT, atau saya menggunakan suatu perangkat IoT, tetapi perangkat yang saya gunakan terdapat satu bagian yang rusak. Nah, permasalahannya di sini, suatu perangkat IoT yang kita gunakan mengalami suatu kerusakan di bagian tertentu kan, maka kita harus membeli pada vendor yang sama agar dapat menggantikan bagian yang rusak itu. Jadinya agak ribet jika vendor tersebut sudah tidak memproduksi spare part yang rusak itu. Makanya ini termasuk kekurangan dari Internet of Things. Lebih tepatnya kekurangan pada perangkat Internet of Things, yaitu harus kompatibel sesuai vendornya yang memproduksi itu. Yang kedua yaitu keamanan atau safety. Kalau berbicara soal suatu perangkat komputer atau suatu device yang sudah pasti terhubung ke internet, pasti memiliki lubang atau celah keamanan untuk terjadinya tindakan hacking. Perangkat Internet of Things sebenarnya masih memiliki pertahanan yang sangat mudah dihack atau diretas. Oleh karena itu beberapa kalangan masih agak ragu dalam menggunakannya, karena mereka merasa kurang privasi, karena seluruhnya itu terhubung ke jaringan internet. Oleh karena itu dibutuhkannya ahli agar dapat mengamankan sistem pertahanan dari IoT, terutama dari serangan para hacker yang tidak bertanggung jawab. Kekurangan yang ini lebih ke arah privasi. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan jika pertahanan atau di database atau di cloud server tempat menyimpan semua rekaman yang terjadi di perangkat IoT kita dibobol, maka seluruh privasi yang kita miliki itu akan hilang. Oleh karena itu beberapa kaum atau beberapa orang masih ragu dalam penggunaannya, karena dalam sektor keamanan masih belum ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada juga yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan dalam sektor keamanannya. Selanjutnya dalam sektor kompleksitas atau complexity. Internet of Things merupakan suatu perangkat yang sudah banyak mempermudah pekerjaan manusia pastinya. Tetapi di balik itu semua ternyata terdapat modul Internet of Things yang dirangkai secara kompleks. Seperti yang tadi saya katakan di arsitektur Internet of Things, sebenarnya pada saat kita menggunakan Internet of Things, kita melihat kita menggunakannya seperti biasa. Tetapi di balik itu semua terdapat modul Internet of Things yang dirangkai secara kompleks agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap sensor, sehingga dapat menerima data dan dibawa melalui network layer, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di bagian arsitektur Internet of Things. Lalu mengelolanya melalui layer ketiga, lalu mengelola menjadi informasi. Oleh karena itu, dibutuhkannya orang yang ahli atau paham agar sistem Internet of Things itu dapat berjalan dengan baik. Kekurangan yang terakhir adalah koneksi internet atau connectivity. Jadi dari awal sampai akhir kita membahas Internet of Things pasti tidak lepas dari konektivitas atau connectivity maupun itu koneksi internet. Karena koneksi internet itu tadi masuk ke kelebihan juga, maka pasti ada kekurangannya. Karena perangkat IoT itu harus terhubung ke jaringan internet, maka jika jaringan internet terganggu atau tidak stabil, maka pekerjaan
dari perangkat IoT itu tidak dapat digunakan atau tidak dapat diakses dengan baik atau tidak dapat menghasilkan fungsi yang optimal. Karena penggunaan IoT sendiri tergolong cukup rumit jika tidak ada internet. Oleh karena itu, konektivitas sangat diperlukan jika ingin menggunakan perangkat IoT. Dan ini sebenarnya ada tambahan, kekurangan, bisa disebut kekurangan atau bukan juga, karena penggunaan IoT sendiri tergolong masih cukup rumit. Apalagi bagi kaum awam yang melihat UI yang masih ribet dalam penggunaannya, pastinya mereka akan malas menggunakan perangkat tersebut. Oleh karena itu dibutuhkannya juga penyederhanaan dalam proses Internet of Things itu sendiri, agar dapat lebih mudah dipahami bagi kaum awam. Karena jujur saja masih terdapat beberapa aplikasi dalam perangkat Internet of Things yang masih agak sulit dipahami dalam sektor penggunaannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya bagikan tentang Internet of Things. Terima kasih.